Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leder Skidianti dengan NPM 2151020209, Prodi Perbankan Syariah kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal terkait dengan keutamaan Al-Quran, di mana yang berjudul Implementasi Pembelajaran Tajwid dan Keterampilan Membaca Al-Quran dalam materi Al-Quran dan Hadis. Jurnalnya dari Atraktif atau Inovatif Education Journal. Volume dan halamannya yaitu volume 2, nomor 2 dan halaman 46 sampai 53. Tahun terbitnya 2020, penulisnya Abdul Kamid dan reviewernya yaitu saya sendiri. Pada tanggal 11 Juni 2022. Tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu tajwid yang benar, merupakan bagian penting bagi siswa untuk bisa membaca Al-Quran dengan perkataan lain, memahami ilmu tajwid dengan baik. Seharusnya merupakan materi untuk atau masuk dalam ruang lingkup mempelajari Al-Quran dan Hadis. Subjek penelitian itu adalah pembelajaran tajwid dan keterampilan membaca Al-Quran dalam materi Al-Quran Hadis. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menyajikan gambaran tentang suatu proses pembelajaran tajwid serta keterampilan dalam membacanya seperti apa, sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih mudah dalam mempelajari materi yang akan disampaikan. Mengenal jurnal yaitu jurnal ini cukup dimengerti di kalangan pembaca. Dengan begitu, jurnal ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Jurnal ini dibuat pada IAIN Salatiga di Semarang sehingga sangat baik untuk direview. Kemudian sumber jurnal. Saya mendapatkan jurnal ini melalui internet. Pencarian dilakukan seperti pada umumnya, yaitu dengan cara menuliskan kata kunci pada kolom yang telah disediakan dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci tersebut. Pada saat hasilnya keluar, saya tertarik untuk mereview jurnal ini. Isi reviewnya itu dalam implementasi pembelajaran tajwid dan keterampilan membaca Al-Quran dalam materi Al-Quran Hadis, guru menerapkan metode saintifik dengan metode pembelajaran. Diharapkan siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran karena modal pembelajaran saintifik ini merupakan pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati, yaitu membaca, mendengar, menyimak, dan melihat, menanya, mengeksplorasi, mensosialisasi, mengomunikasikan. Dengan metode ini, dalam kurikulum 2013 dapat mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga dalam pembelajaran ilmu tajwid dan keterampilan membaca metode ini sesuai dengan materi yang diajarkan. Karena siswa akan mengamati dan siswa akan mudah dalam memahami setelah peserta didik memahami, mengerti, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, sehingga peserta didik dapat menerapkannya dalam materi tajwid serta keterampilannya dalam membaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan isi pembahasan ini, implementasi pembelajaran tajwid dan keterampilan membaca Al-Quran pada siswa kelas 8 di MTS Al-Manar, Banner, Tengaran dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi pembelajaran tajwid dan keterampilan membaca Al-Quran yang melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang kedua, faktor pendukung, penghambat, dan solusi implementasi pembelajaran tajwid dalam keterampilan membaca Al-Quran. Yang pertama, faktor pendukungnya itu metode, model, dan media pembelajaran. Yang kedua itu faktor penghambat, yaitu kemampuan siswa yang berbeda, ketidakhadiran siswa. Yang ketiga itu diadakannya pendekatan secara personal kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan dibuat kelompok belajar dengan metode tutor sebaya, sehingga peserta didik yang sudah paham membantu peserta didik yang masih belum paham. Kekurangannya dari jurnal ini adalah kekurangan susunannya, format jurnal yang tidak biasa, sehingga menyebabkan para pembaca kesulitan menemukan beberapa data. Selain itu, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Kelebihannya itu
adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta rinci sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Daftar pustakanya yaitu yang pertama ada Hamid A, Prasmanita, Zamroni, dan Nasitoh. Tentang implementasi pembelajaran tajwid dan keterampilan membaca Al-Quran dalam materi Al-Quran dan hadis. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.